Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-hadis. Hadirin para santri dimanapun berada, selamat belajar kalian, selamat melaksanakan tugas walaupun berada di rumah, tapi kegiatan sebagaimana yang kalian laksanakan di pesantren tetap di rumah dilaksanakan. Pembiasaan yang sudah terbiasa di pesantren di rumah dilanjutkan, supaya kalian walaupun berada di rumah tetap mendapatkan ilmu, mendapatkan amal soleh, kalian juga insya Allah mendapatkan keberkahan. Semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat, sehat, panjang umur, berkah, dan menjadi orang yang tawak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri dimanapun berada, yang pertama yang kalian harus dilaksanakan di rumah adalah sikap perilaku yang santun, budi pekerti yang luhur, artinya yang benar-benar mencerminkan akhlak-akhlaknya yang positif. Mudah-mudahan merupakan bagian daripada akhlaknya Rasul. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa ma min syai'in athqala fi mizanil abdi al mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Sesungguhnya nantinya akan menjadikan orang itu berat timbangannya di hari kiamat adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Karena kita ketahui bahwa di akhirat akhlak ditimbang, akhlak yang salah dengan yang soleh ditimbang. Nanti mana yang berat, itu yang menjadi sebabiah kita selamat. Kalau yang baiknya yang berat, berarti kita dapat selamat, dapat rahmat Allah. Maka di antaranya yang berat dan yang itu akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru, terlebih akhlak kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian tidak ada lagi tawar menawar bahwa akhlakul karimah adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kalian miliki semuanya. Jadi kalian dimanapun berada, kalau mempunyai sikap yang mulia, akhlakul karimah, maka kalian pasti tidak akan susah hidupnya. Kalian pasti bakal berbahagia hidupnya. Karena akhlak mulia disenangi oleh semua lapisan masyarakat, semua lapisan manusia. Jangan orang lain, kita pun juga kalau orang lain akhlaknya bagus, kita merasakan ikut berbangga. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang akhlaknya tidak bagus, ya untuk dirinya pasti jelas tidak nyaman, apalagi orang lain. Kita bisa paham kalau kita melihat orang lain yang berakhlak karimah, kita senang. Tapi orang lain yang berakhlaknya tidak baik, kita pun nggak senang. Bahkan mungkin menjadi beban bagi kita. Maka kita jangan menjadi beban orang lain gara-gara akhlak kita tidak baik. Itu diantaranya. Banyak Rasulullah mengatakan tentang akhlak. Tadi bahwa Rasul pun diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak.
dari akhlak jahiliyah kepada akhlak yang penuh dengan keimanan. Akhlak dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, yaitu akhlak-akhlak yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Karena dari akhlak inilah manusia akan berharga. Mungkin manusia yang berakhlak, orang tidak akan melihat beruang enggak dia, beruang enggak, bukan beruang nih ya, beruang enggak. Saya yakin dia tampan enggak, tapi yang pertama yang dilihat oleh semua orang itu pasti akhlaknya. Mungkin ada orang yang tampan tapi akhlaknya tidak benar, pasti dia mengatakan sayang ya, ganteng-ganteng akhlaknya baragaju. Coba bayangkan, ada orang yang uangnya banyak, sayang nih orangnya, uangnya banyak melimpah, tapi sayang akhlaknya nggak benar. Semua menjadikan hal-hal yang negatif. Jadi jelas, coba kalau kita sudah baik, sudah banyak uang, laki-laki tampan, perempuan cantik, akhlaknya bagus, luar biasa. Siapa nggak senang? Pasti semuanya akan senang semua itu. Bahkan dalam hal lain tentang akhlak ini, Rasul sampai mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul, an aksari ma yudkhilun nas, an aksari. Rasul berkata, Rasul ditanya, suila Rasulullah SAW, ada riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, kata Abi Hurairah, suila Rasulullah SAW. Rasul ditanya, an aksari ma yudkhilun nas al jannata, dari tentang hal yang paling banyak masuk ke surga. Artinya bahwa siapa di antara umatmu yang paling banyak masuk surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi, orang yang takwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang bagus. Jadi di dalam hal ini disejajarkan orang yang takwa dengan yang berakhlak. Mungkin ini bisa sinergi, orang yang bertakwa di dalamnya sudah termasuk orang yang berakhlak. Sehingga dengan ketakwaannya dia akan berakhlak yang mulia. Sehingga kalau ketakwaan ini digandengkan dengan akhlakul karimah, tentu siapapun juga yang merasakannya indah dan genah, yang melihatnya juga akan merasa nyaman dan merasa tentram. Kenapa? Karena betapa orang itu yang takwa, kemudian juga akhlakul karimah. Dan kita punya keyakinan bahwa setiap orang yang takwa pasti berakhlakul karimah. Coba bayangkan, disebut orang takwa, dia berakhlak karimah, yakin itu takwanya ya belum mendekati kepada takwa yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai kepada takwa, Masya Allah, orang yang takwa itu orang yang berakhlak mulia, orang yang takwa berakhlak mulia. Orang yang takwa aja hidupnya dijamin oleh Allah. Jangankan di dunianya, sampai ke akhiratnya milik Allah. Kalau di dunia orang yang bertakwa, kata Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dari Allah nih, bagi yang berakhlak, kemudian akhlak plus dengan ketakwaannya, maka orang yang berakhlak, orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah di dunianya yaj'al lahu makhraja, dalam segala kehidupannya senantiasa mendapatkan jalan yang terbaik menuju harapannya. Selalu dia, kalau masalah manusia hidup, ya masalah ada, tapi setiap masalah aja keluarnya dengan mulus, dengan lancar, dan dengan penuh kedamaian. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, berikan rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tidak terduga itu, kalau kita itu untuk matematika, 2 kali 2 itu 4, tapi ini mungkin 2 kali 2 30 ini. Usaha kita hanya sederhana, tapi mungkin karena keikhlasannya kita dalam beramal, maka Allah berikan balasan yang mulia, balasan yang luar biasa. Amalnya tidak seberapa, tapi karena keikhlasannya, ketakwaan kepada Allah, sehingga dengan amal yang dia laksanakan, dengan ketakwaan yang dia lakukan,
maka dia akan mendapatkan dari Allah imbalan yang tidak pernah terduga dalam benak hati seseorang. Orang takwa itu segalanya. Apalagi kalau sudah dalam Allah berfirman dalam Al-Quran ada wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Allahnya bersama, ya pertolongan Allah lah, rezekinya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah akan bersama orang-orang yang takwa. Sehingga kita berakhlakul karimah dalam rangka bertakwa kepada Allah. Sehingga orang yang berakhlakul karimah itu adalah merupakan jembatan atau melakukan tangga. Berakhlakul karimah itu tangga untuk menggapai ketakwaan kepada Allah. Karena orang yang takwa itu adalah pasti dia berakhlakul karimah. Kita punya akhlak karimah, kita terus meniti kebaikan sehingga dengan akhlak yang baik sehingga akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Karena dari akhlak yang baik, akhlak kepada Allah baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala, itu akhlak-akhlak yang baik, yang tidak arogan, yang tidak sombong. Sehingga dengan akhlak yang baik, dia otomatis orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ini berpesan, dimanapun kita harus bertakwa. Di pondok harus bertakwa, di rumah bertakwa. Kata Rasul, ittaqillah haitsu ma kunta fa'at bi isayyatal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, kau bertakwalah dimanapun berada. Jadi identik kau bertakwa itu dengan akhlakul karimahnya. Jadi kalian para santri di pondok juga berakhlakul karimah dan tentu ada dengan ketakwaannya. Di rumah pun juga kalian harus senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dan menjaga akhlakul karimah. Otomatis kalian menjaga ketakwaannya dan menjaga akhlakul karimahnya. Dengan demikian, insya Allah kalian semua, kita semua dengan ini ketakwaan ini adalah akan membawa keberkahan hidup. Insya Allah ketentraman hidup. Bahkan bukan hanya hidup di dunia, di akhiratnya pun juga akan dapat jaminan dari Allah. Kata Allah, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Orang yang takwa adalah pewaris surga. Jadi dengan demikian, Pak pesankan para santri dimanapun berada. Sekarang ada yang di rumah, belum yang di rumah ya. Yang pertama, jaga akhlak yang soleh, jaga akhlakul karimah. Kan dari akhlaklah mendekatkan kepada nilai ketakwaan. Dengan kelas tertentu akhlak kalian, maka dengan itulah kalian akan meraih ketakwaan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah berarti dia sudah berakhlak kepada Allah. Dia memiliki apa yang Allah cegah, berarti dia berakhlak mulia terhadap Allah. Maka dengan demikian, orang yang berakhlak mulia dengan tidak saya takwa kepada Allah, dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan, dan insya Allah hidupnya akan penuh berkah. Mungkin saya sampaikan dan saya beri pesan, akhlak kalian tetap dijaga ke orang tua terutama. Berikanlah orang tua sesuatu nilai-nilai yang terpuji, yang orang tua senang, bahagia, ridho kepada kita. Karena ridho Allah, ridho walidain, wa suhtullahi bisuhtil walidain. Jaga nambik pesantren dimanapun berada. Orang Padang bilang, kalau masakanku enak, kasih tahu sanak keluarga. Tapi kalau masakanku gak enak, kasih tahulah aku. Anda paham mungkin pepatah itu. Artinya bahwa apapun yang baik silahkan engkau sampaikan kepada keluarga kalian. Tapi informasi yang tidak baik, cukuplah kalian beritahulah aku untuk diperbaiki, supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar di rumah, selamat ngaji di rumah, dan insya Allah saling mendoakan kalian di rumah selamat sehat, berkah soleh, dan kami pun juga di pondok sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.